Kalau kita melihat orang yang jelas kita tahu bahwa dia itu sering berbohong, maka sudut pandang kita terhadap dia pasti menjadi sudut pandang yang sifatnya menghina, ngremeh nih. Kan ngeten niku to nggih. Menawi ngertos koncone wis kaya omongane apa kaya. Paling wis kaya biasane. Paling wis ngapusi. Menawi kang kulino guyon mawon. Nah ngomong Mbak Nunung ngalah paling enggak serius iki, Mbak Nunung guyon. Kan biasa seperti itu. Nah ini demikian juga Imam Ghazali mengingatkan bahwa kalau kita sudah dikenal sebagai pembohong, maka sifat adil, sifat dianggap orang yang bisa dipercaya pada diri kita jatuh di mata orang, dan orang pasti meremehkan kita. Jenengan kalih untung garwane jenengan mboten kulino ngapusi nggih. Menawi sekali dua kali pernah ditipu, dibohongi oleh suami itu Pak, kita juga akan sangat sulit untuk bisa melepaskan rasa sakit hati dari kebohongannya. Dianggap wes ngapusi, paling duit pakai dintet dilikne terus goleki. Jadi wanita yang baik adalah wanita yang pandai mencari uang. Wis sing lanang nggih ngoten niku wis didelikne ning kono panggah konangan. Mambu to Nun. Oh. Malah nemu. Mergo sing jaler nggih lali kadang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza arata an ing dalem nalikane ngarepne sira lan nalikane ngarepne sira antarifa ing yen to ngaweruhi sira ubhal kizbi ing ala negara min nafsika saking awakmu. Kalau kalian ingin mengetahui betapa buruknya nilai kebohongan kita terhadap orang lain, caranya fangdur mongko angen-angeno sira, mongko ningalono utawa angen-angeno sira ilaki bi ghairika maring goroe liyane sira, liyane awakmu. Cukup kita berpikir tentang kebohongan orang lain terhadap kita. Betapa buruknya nilai kebohongan kita di mata orang lain, maka caranya adalah cukup kita berpikir tentang kebohongan orang lain terhadap kita. Dan ini tidak hanya dalam konsep kebohongan ini saja. Semua bentuk perilaku yang buruk kita bisa bercermin kepada orang lain. Bercermin kepada orang lain bukan untuk memandang orang tersebut. Jenengan ngoco niku jenengan bercermin, yang jenengan perhatikan cerminnya apa yang tampak di dalam cermin. Wah, kocoku apik. Kan yang diperhatikan ketika kita bercermin adalah yang tampak di cermin diri kita sendiri saat itu. Artinya ada sebuah kalimat al-mu'minu mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu cermin dari mukmin lain, bukan berarti setiap mukmin pasti sama, tidak. Artinya adalah kalau kita ingin melihat keburukan kita atau kebaikan kita, maka kita bisa bercermin kepada orang lain. Salah satu cara bercerminnya ini, kalau ingin melihat seperti apa buruknya nilai kebohongan kita di mata orang lain, cukup kita berpikir bagaimana kebohongan orang lain terhadap diri kita. Nah, awake dhewe mboten seneng dilok-lokne wong, cukup bercermin ketika kita dielok-elokkan orang lain. Nah, dilok-elok. Ketika kita tidak suka disindir-sindir orang lain, maka cukup bercermin ketika orang menyindir-nyindir kita di medsos misalnya. Di Facebook sendiri ya.
Saya kulo nyindiri guya-guyu kayak apa guyu. Artinya sudahlah, apapun masalahnya kita cukup belajar kepada orang lain. Riyen nate kula aturaken untuk belajar menata diri, cara yang paling efektif pertama lewat guru. Cara yang paling efektif untuk belajar menata diri loh ya. Lewat guru yang mengarahkan, menuntun, mengingatkan. Ini nomor 1. Nomor 2, cara belajar untuk menata diri yang paling efektif melalui kawan yang jujur, yang mau mengingatkan keburukan kesalahan kita. Tapi ini langka. Jarang kedekatan kita dengan seorang kawan akan membuat kawan ini mau jujur mengingatkan kita akan keburukan dan kesalahan kita. Ini jarang. Biasanya sungkan, gak penak, ada perasaan segan, gak enak hati kalau nanti saya mengungkapkan bahwa sampean seperti itu salah terus dianggap menyakitkan, gak enak. Jadi kawan yang jujur ini penting, tapi ini tidak banyak. Kenapa? Karena ada perasaan segan. Maka yang ketiga, belajar menata diri yang terbaik adalah melalui orang lain, melalui musuh kita, orang yang tidak suka kepada kita. Ini cara menata diri yang terbaik melalui orang yang tidak suka kepada kita. Kenapa? Karena orang yang tidak suka kepada kita itu lebih tahu keburukan kita. Sing diwaca mesti eleke. Ya, kita tidak membahas dia etrek-etrek atau tidaknya. Kita dia etrek-etrek memang iya, dia etrek-etrek itu. Bahasa Indonesia nih. Ini bahasa Indonesia ini juga enak nih. Dia etrek-etrek ini bahasa Indonesia ini juga enak. Di udal-udal. Apa nih? Memang musuh kita kecenderungannya ini untuk belajar kita loh ya, bukan berarti ini untuk mengajak mencari musuh buatan. Nanti diartikan mengajak mencari musuh. Orang yang tidak suka kepada kita itu biasa akan mengungkap semua keburukan kita. Tapi dia, orang yang tidak suka kepada kita itu, dia lebih tahu keburukan kita. Dan yang diungkap, dan dia pasti berani mencari-cari dan berani mengungkap keburukan kita. Nah, dari situ kita bisa belajar, oh elek kui iki. Kelemahan saya itu di sini. Ini keterangan dari para ulama seperti itu. Untuk menata hati memang ada baiknya kita punya musuh. Inilah salah satu hikmah kenapa orang sesempurna Rasulullah pun masih diberi musuh oleh Allah. Kenapa? Untuk melatih hati dan menata hati bisa. Karena dalam tataran kehidupan ini namanya manusia tidak mungkin lepas dari salah, tidak mungkin lepas dari keburukan. Dan kita belajar lewat keburukan orang lain. Terus wa'ala nafroti wa ila nafroti nafsika, wa ila nafroti nafsika niki wa'ala lan angen-angeno maring melayune nafsumu, angen-angeno maring melayune nafsumu anhu saking ghairika wastih bertak kula komati mriki. Dan yang perlu kita pikirkan pertama tentang keburukan orang lain, bagaimana hati kita menanggapinya. Kalau memang orang lain kebohongan orang lain, bagaimana kita menanggapinya? Pasti kita tidak suka. Ini yang perlu kita siapkan, yang perlu kita tata. Kedua, bukan hanya kebohongannya, yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita tidak suka, kita menghindar, kita lari dari pembohong tersebut saat kita mengetahui bahwa dia seorang pembohong. Artinya bagaimana? Kalau kita ini yang berbohong, maka orang lain pun akan lari menghindari kita.
Kalau kita terkonangkan, terkonangkan? Wis ngoten niku lah pokoknya. Kalau kita ketahuan sebagai seorang pembohong, orang lain pasti lari. Sebagaimana kita lari menghindar dari kebohongannya. Ini hal kedua yang perlu kita pikirkan. Kita jadikan cerminan dari keberadaan seorang pembohong. Wastihqaruka lan oleh ngino sira, oleh mandang ino sira, oleh milang-milang to nganggep ino sira, lisahibihi maring wong kang duweni kebohongan. Pasti bahu kalan oleh tegese oleh lan milang-milang ala sira lan oleh milang-milang ala sira lima maring barang iki mboten ngoten muga langsung lahu ngoten. Lima maring barang jaa kang teka sapa sahib wong sing duweni kebohongan bihi kelawan gawa ma. Kita memandang orang yang berbohong sebagai seseorang yang sangat buruk di mata kita ketika kita tahu. Sebaliknya, begitu kita terkonangkan sebagai seorang pembohong, maka kita pun akan dipandang sebagai orang yang sangat hina, sangat buruk di mata orang lain. Ini cara belajar. Nuwun sewu, konsep niki penting banget kita cekeli. Belajar bercermin lewat orang lain itu sangat penting. Sekali lagi saya tegaskan, yang saya maksudkan belajar bercermin lewat orang lain ini bukan mencari keburukan, kesalahan orang lain, tidak. Tapi kita lihat keburukan dia untuk mengingatkan hati kita. Inilah salah satu hikmah kenapa Allah selalu menciptakan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan agama dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Tidak dilihat zahirnya, tapi yang dilihat adalah batinnya. Di balik semua itu ada pelajaran yang berharga agar kita tidak terjebak dalam kesalahan serupa dengan dia. Niki maksudnya jane ngoten. Tapi kita salah memandang ketika melihat maling, koruptor, sing enek nesune dhisik. Wes kaya duwite negara dicolongi marai rakyate melarat gara-gara kae. Kita terburu seperti itu. Ketika ada orang yang mengejek, menyalahkan, bahkan terang-terangan menyeneni kita, melabrak kita, Mbak Nunung. Sebenarnya itu sebuah pembelajaran agar kita lebih kuat lagi. Agar kita lebih bisa bertahan lagi. Nek gak tau dilokne wong niku tiyang dadi wong sing labil kok. Tapi dilokne pisan pindho suwe-suwe kuat. Gak tahu diremehne wong, betul ini memang betul. Ketika kita tidak pernah diremehkan, ketika kita tidak pernah melihat orang yang meremehkan kita, maka kita tidak tahu rasanya seperti apa tersakiti. Buatan tidak jauh beda, ini sering saya contohkan. Ketika tangan kita tidak pernah bekerja keras, damel macul atau ngarit, sekali bacok-bacok melentung, licet. Apa bahasanya melentung niku? Bahasa Indonesia nih. Melepuh. Nah, melepuh. Pinter awakmu nunggu bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia welek itu. Tapi ketika ini sekali, dua kali, tiga kali, lepuhan itu lama-lama hilang menjadi kaya. Ya wong sugih-sugih kan kapale akeh. Itu memang kenyataan. Fisik kita seperti itu, dunia ini seperti itu. Allah memberikan pelajaran lewat keberadaan orang-orang yang buruk di hadapan kita. Yang saya ungkapkan dulu, dunia ini zahiruha fitnah wa batinuha hikmah. Secara lahiriah dunia ini fitnah, ujian, permasalahan, cobaan, tapi di balik semua itu terdapat hikmah. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Dunia ini zahiruha hikmah, fitnah. Zahiruha fitnatun wa batinuha hikmah.
Secara lahiriah dunia ini fitnah, permasalahan, ujian, cobaan. Nggih mboten napa. Nggih meme nggih status niku. Abatinuha hikmah, di baliknya, di dalamnya itu terdapat hikmah. Itu pasti. Seburuk apapun yang kita jalani, di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Dan ini seperti yang disampaikan minggu kemarin, hidup kita ini merupakan mata rantai yang tidak pernah terputus. Mungkin saat ini kita tersakiti, tapi sakit saat ini merupakan fondasi yang disiapkan oleh Allah untuk membentuk bangunan-bangunan kehidupan yang indah di kemudian hari. Dan ini pasti akan berantai. Bisa jadi kita saat ini dihina, diejek-ejek orang lain karena beberapa tahun yang lalu kita pernah melakukan hal yang serupa. Betul-betul kadang kita nggak merasa kalau kita pernah seperti itu. Nah, di sinilah perlunya belajar. Nek mulak ning ngaji ning Masjid Miftahul Huda karo Pak Wahab. Nek kula nate dilabrak berarti ya Kemungkinan itu salah satu efek karena pernah melabrak atau menyindir-nyindir atau menghina terang-terangan. Gue dhisik mergo gak kelingan pas rodok ngono kae Gus Samak dilolone. Jadi artinya dari sini kita bisa belajar untuk lebih menjadi pribadi yang tegar. Nah, bahasa orang Jawa, siapa yang menanam pasti menuai. Ngunduh woing pakerti cara wong Jawa. Ini peribahasa yang luar biasa, yang memang benar-benar sesuai dengan perjalanan kehidupan manusia. Kalau saat ini kita diberi nikmat, insya Allah karena kebaikan kita, mungkin tidak menutup kemungkinan kebaikan orang tua kita, tidak menutup kemungkinan kebaikan mbah-mbah kita, itu pasti. Jadi kula aturaken kala wingi, kehidupan kita ini merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus. Ini jenengan eling-eling tenan. Kebaikan-kebaikan beberapa tahun yang lalu ternyata dibalas oleh Allah hari ini bisa. Keburukan kita beberapa tahun yang lalu dibalas 5 tahun lagi juga bisa. Terus setelah kita mengetahui bagaimana pandangan kita terhadap mereka yang berbohong, maka dzalika lan kaya mengkono pengertian fa'al mongko nglakonana sira fi jami'i ngeten, maka dzalika kaya mengkono angen-angen, maka dzalika lan kaya mengkono angen-angen fa'al nglakonana sira fi jami'i ayubi nafsika ing dalem sekabehe aibe utawa cacate awakmu. Dan kita belajar niki ingkang kula aturaken kala ternyata sampun ditulis kalih Imam Ghazali. Dan kita belajar di semua keburukan kita, salah satu cara belajarnya adalah kita memandang keburukan orang lain. Maksudnya keburukan orang lain, bagaimana pandangan kita ketika melihat orang lain buruk di mata kita. Awake dhewe nuwusunan kaya apa pandangan kita ketika ada seseorang yang mudah marah. Maka dari situ kita belajar, oh aku ya aja ngono kuwi. Semua aib kok awake dhewe niki tiyang Jawa nek gak gelem dicetot aja nyetot niku. Niku orang Jawa. Ini cara belajar yang dari ulama-ulama kita. Fa innaka mongko sak tenane sira la taro iku ora ningali sira. Ubha uyubika ing olone aibmu, olone cacatmu ora ningali min nafsika saking awakmu dhewe. Kita tidak akan pernah bisa melihat keburukan kita dari diri kita sendiri. Kecuali kita mau jujur niki ingkang kula aturaken teng awal-awal riyen. Jujur dengan diri kita sendiri akan plus minus kelemahan dan kelebihan kita. Niku penting. Teng mriki Imam Ghazali juga mengajarkan kita tidak bisa melihat keburukan kita. Caranya bercermin dari keburukan orang lain. Bercermin itu tidak melihat cerminnya. Kita bercermin itu yang kita lihat adalah sosok yang tergambar di dalam
cermin. Engko nek sosok yang kira di dalam cermin niku lah kok ujuk-ujuk kayak kunti, berarti ada sesuatu di dalam diri kita. Niki beberapa tahun yang lalu sebelum saya bergelut di dunia ruqyah niku wonten tiyang Probolinggo, keluarga asli yang di Malang niku mboten wantun ngilon. Mboten wantun ngaca teng ngilon. Sabun ngaca niku kadang pipine bendul, nek mboten ngoten mripate mlorot, terus macem-macem. Akhirnya saking seringe ningali ngaca ningali awake dhewe ngoten niku mboten wantun ngaca. Sampun tahun-tahunan. Lebih 2 tahun mboten wantun ngaca. Pas diruqyah bapak niku nggih muni, cah iki arep tak pateni wis suwi tapi gak mati-mati. Mergo sering zikir nggone Gusti Allah. Ini luar biasa.